Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman. Jadi pada video kali ini kita ingin menyampaikan informasi ya. Jadi di grup Ngapakpedia sudah rame. Bang, gimana nih Bang? Ini info dari Dapodikdasmen ini Bang. Nah, dan seterusnya bawahnya ya di grup Ngapakpedia. Untuk yang mau gabung grup WhatsAppnya Ngapakpedia ada di sini ya, sid/ngapakpedia. Lalu ini link grup WA ada di paling bawah. Nah, di sini di bawah. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi saat ini Dapodik Official sudah resmi menginformasikan akan adanya patch baru di Dapodik versi 2025. Kalian bisa lihat di Instagramnya Dapodik Official langsung. Dan saya akan informasikan dan coba jelaskan atau menerawang atau melihat masa depan gitu ya. Kakak. Apa saja informasi yang akan ada di patch terbaru ini? Kita lihat Dapodik Official. Oke, kita lihat ya. Dari ini nah, 48 menit yang lalu dari saat video ini dibuat tanggal 22 jam 18.47 ya. Oke. Jadi di story pertama, halo sobat, Minda sedang mempersiapkan patch, artinya sedang disiapkan patchnya ya. Beberapa poin pembaruan seperti rombel yang tidak diperkenankan menggunakan kurmer. Kemudian mata pelajaran, kemudian jumlah jam beberapa mata pelajaran, kurikulum untuk keaksaraan, jadi harap bersabar ya. Oke, di sini yang saya tangkap adalah pertama yaitu adanya kasus ketika beberapa rombel opsi untuk menggunakan kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka saja yang muncul, tapi ketika disimpan dia ada invalid di mana rombel dengan kriteria 41 atau apalah, kemarin ada laporan seperti itu, tidak diperkenakan menggunakan kurikulum Merdeka. Padahal rombel tersebut hanya muncul opsinya adalah kurikulum Merdeka. Jadi nanti itu akan ada perbaikannya. Itu yang pertama ya. Ini bukan yang tidak bisa menggunakan kurmer ya. Ini adalah yang bisa menggunakan kurmer, tapi malah tidak boleh pakai kurmer. Nah, yang dimaksud ini ya. Kemudian untuk mata pelajaran itu masih saya belum jelas mata pelajaran yang seperti apa, entah itu ada pembaruan mata pelajaran, nama mata pelajaran atau apa, nanti kita lihat ya ke depan ada apa lagi informasinya. Kemudian jumlah jam beberapa mata pelajaran. Nah, ini mungkin jumlah jamnya ada yang berbeda, misalnya yang tadinya 5 jadi 4 atau yang tadinya 3 jadi 4 gitu ya. Tentunya ada perubahan jumlah jam mata pelajaran. Kemudian untuk kurikulum keaksaraan, jadi ini untuk sekolah keaksaraan terkait kurikulumnya. Jadi harap bersabar. Artinya sebentar lagi akan ada patch ya. Ini masih di sini. Pasti teman-teman nanya, gimana nih Bang yang masalah rombel melebihi batas dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita next dulu ke story berikutnya. Ada lagi yang lain. Nah, ini ada yang nanya, Minda kok baru up story sibuk ngerjain Dapodik ya? Nah, kita pause dulu. Sibuk merangkum kendala Dapodik berdasarkan laporan langsung. Nah, ini buat Dapodik official saya juga minta tolong ya. Tolonglah saya diberi akses informasi ke Dapodik official ya. Saya udah request, udah setiap ada story selalu bales, tapi Dapodik official belum melirik pertanyaan dan DM saya teman-teman ya. Jadi saya harus lewat orang lain dulu baru orang lain yang menyampaikan. Jadi kan lama gitu ya. Sedangkan saya sebagai operator yang menampung keluhan dari teman-teman juga ingin menyampaikan langsung ke Dapodik Official ya. Ya semoga aja Dapodik Official dengar keluh kesah saya gitu ya. Nggak minta di-follow enggak, cuma diizinkan untuk memberikan informasi beberapa permasalahan terkait Dapodik gitu. Ya tujuannya juga baik kok untuk kebaikan Dapodik gitu aja. Oke. Jadi itu yang story yang kedua, story yang ketiga. Kalau yang Dapodiknya udah aman perlu download patch lagi atau enggak Min? Ya iya, jawabannya jelas ya. Baik ada masalah atau tidak, kalau ada pembaruan teman-teman semuanya wajib update ke pembaruan tersebut.
ya. Jadi kalau ada invalid, tidak ada invalid, kalau ada masalah, tidak ada masalah. Intinya, kalau ada pembaruan, teman-teman tetap wajib melakukan pembaharuan. Oke. Informasi yang ketiga, tarik pendek dari emis, semoga muncul semua minda. Itu nggak perlu patch, betul, karena tarik pendek dari emis itu hubungannya adalah dengan manajemen SP Datadik. Beberapa hari ini sudah bisa, tapi memang tidak muncul semua, ada yang bertahap ya. Jadi teman-teman silakan cek secara berkala saja di web SP Datadik untuk yang mau narik PD dari emis. Oke, seperti itu. Kita next ke story berikutnya. Jadi dengan patch ini Kurmer bisa diterapkan ke semua kelas atau tetap harus bertahap? Jawabannya adalah belum tentu, belum ada arahan lagi. Jadi si pengembang Dapodik juga menunggu arahan dari yang punya kuasa dengan penentuan kurikulum. Sementara yang serentak masih yang SK Kurmer tahun ini saja. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya terkait solusi tidak ada menu aksi, kemudian cara membuat rombel untuk kurikulum merdeka ya, membuat rombel kurikulum merdeka di Dapodik SMA SMK, membuat ini yang di SD ini saya sudah jelaskan di sini juga. Nah ini ya, IKM tahun ini bisa semua kelas, jelas bisa IKM. IKM tahun lalu adalah kelas 1 dan ini digunakan buat rombel baru jika ingin, kecuali jika ada pembaruan Dapodik, itu kami tidak tahu ke depannya. Nah, saya sudah ngomong seperti itu, jadi sudah saya sampaikan bahwa yang bisa IKM kalau teman-teman ikut IKM-nya tahun lalu, jelas saat ini yang bisa ikut IKM adalah kelas 1, 2, 4, dan 5. Tidak bisa semuanya, gitu ya. Yang bisa serentak hanya yang baru ikut IKM tahun ini. Oke, seperti itu. Untuk yang tahun lalu berarti tetap bertahap sesuai sekolah tingkat kelas sebelumnya. Next ke story berikutnya. Lanjutkan Min, lanjutkan. Ya, mapel sejarah tingkat lanjut masuk di daftar patch. Oh, mungkin ini ya, sejarah untuk yang tingkat lanjut yang dimaksud di sini. Nah, di sini ya, mata pelajaran. Mungkin maksudnya adalah adanya mata pelajaran yang di-up lagi. Nah, di sini mapel sejarah tingkat lanjut masuk di daftar patch. Berarti ini mungkin ada mapel pilihan sepertinya ya, sejarah tingkat lanjut ya, masuk ke daftar patch. Oke, ya kita lihat nanti sejarah masuk di mana. Kemudian memasukkan siswa TKB langsung, karena banyak siswa yang sekolah langsung TKB. Betul, ini juga banyak keluhan dari teman-teman PAUD bahwa kebanyakan sekolah siswa itu sekolah di PAUD hanya ingin 1 tahun karena ingin langsung masuk ke tingkat berikutnya. Jadi diharapkan bisa masuk langsung ke TKB, tapi ini sementara masih masuk diskusi, belum pasti dibuka, gitu ya. Tapi TKB tetap nggak bisa dibalikin ke TKA. Nah, untuk yang sudah pernah masuk di TKB tidak bisa diturunkan lagi ke TKA oleh operatornya, maksudnya ya, oleh operator sekolah ya. Kalau oleh operator dinas kemungkinan tetap bisa, karena kan operator dinas punya akses untuk memapping data siswa, gitu ya. Jadi untuk yang tidak bisa ke TKB, ya sabar aja dulu, seperti yang saya sampaikan di video-video saya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang janggal, itu jangan buru-buru cari solusi ini itu ya. Sementara kita tampung, dan seperti saat pertama kali saya membuat video tentang persiapan rilis Dapodik, selalu sabar, tunggu ya. Tunggu pembaruan, tunggu informasi dan lain sebagainya. Ya udah biasa lah teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Limit daya tampung kelas awal tingkat SMP cuma dibatasi 3 rombel. Nah, inilah yang paling banyak dipertanyakan ya. Apakah akan masuk ke patch atau tidak? Nah, ini sudah dijawab terang-terangan teman-teman ya. Kalau ini nggak perlu patch, tunggu aja mekanisme perubahan data daya tampung. Nah, mungkin ini nanti akan ada kondisi di mana Dapodik kalian tidak invalid ketika lebih dari 32 siswa per rombelnya. Itu hanya mungkin ya. Karena untuk daya tampung tidak bisa dirubah atau tidak masuk dalam pembaruan patch ini ya. Untuk yang daya tampung SMP tidak masuk ke pembaruan patch. Jadi
Mungkin yang dirubah adalah terkait batas maksimalnya. Jika teman-teman masuk ke rombelnya itu lebih dari 32, yang tadinya invalid mungkin akan berubah jadi warning saja, seperti tingkat SD dan tingkat SMA, SMK gitu teman-teman ya. Ya, kita lihat saja nanti ketika ada pembaruan seperti apa, nanti saya coba jelaskan tentunya ya. Dan masuk ke story terakhir saat video ini dibuat, yaitu hilangkan warning yang nomor ijazah min. Enggak dulu katanya. Artinya ya udah. Ya, artinya ya kita tetap input nomor ijazah bagi siswa yang sudah lulus, terutama untuk satuan pendidikan SD ke atas, SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya. Jadi itu rangkuman informasi dari Dapodik Official terkait bocoran patch terbaru dari Dapodik Official ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.